Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini masih Matius 4 ayat 23 sampai 25. Kalau kemarin kita menekankannya dalam uh, ayat 23 secara khusus dan juga penyembuhannya semuanya itu, tetapi kita akan lihat dari sisi lain. Sisi lain yang akan saya bacakan seperti ini. Dari sudut bagaimana metode Yesus menjadi penyelamat dosa manusia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, dalam bahasa Yunani itu laos ya, bukan etnis atau etnos ya. Itu artinya umat. Jadi di antara umat itu berarti bangsa Israel saja. Jadi ayat 23, Yesus berkeliling di Galilea, mengajar di rumah ibadat dan memberitakan Injil di antara orang Yahudi. Itu metode Yesus. Memang apa yang dilakukan Yesus kemudian diketahui banyak orang, beritanya tersebar kemana-mana, itu tadi ayat 24 dan 25, sehingga orang-orang non-Yahudi mendengar itu dan mereka juga disembuhkan semuanya itu. Tapi ini boleh dikatakan metode Yesus yang pertama-tama itu orang Yahudi dulu, baru bangsa lain. Dan metode ini ditiru oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus dalam penginjilannya selalu mulai dari rumah ibadah, sinagog, kemudian baru keluar dari sinagog sesudah itu kepada bangsa lain. Orang Yahudi dulu dan bangsa-bangsa lain. Itu metode yang dilakukan Yesus dan yang dilakukan oleh Paulus. Kalau kita mungkin sekarang mulai dengan orang-orang yang dekat, orang yang simpatis dulu dengan kekristenan, baru kemudian orang-orang yang kurang simpatis, tidak langsung kepada orang yang oposisi keras, itu tidak mungkin. Mungkin kalau kita ikut metode Yesus. Nah, kemudian juga yang perlu dicatat di sini bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit yang menunjukkan kuasanya sebagai Raja. Jadi dia menyembuhkan segala penyakit di bawah kuasanya. Di bawah kuasanya. Nah, perlu dicatat di sini nanti dalam pasal 9 ayat-ayat yang terakhir itu dikatakan di sana, semua orang yang disembuhkan itu, mereka itu karena belas kasihan Yesus. Yesus punya belas kasihan sehingga menyembuhkan orang itu, seperti mereka katanya seperti domba tanpa gembala, sehingga Yesus kasihan kepada mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang sengsara, mereka yang susah dihiburkan. Itu karena Yesus belas kasihan kepada mereka. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, harus kita ingat bahwa untuk bisa diselamatkan, diampuni dosanya, itu harus lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Artinya begini, untuk menyembuhkan orang sakit, Yesus tidak perlu mati di kayu salib, cukup belas kasihannya. Tapi untuk menebus dosa saudara dan saya, dia perlu mengorbankan dirinya, dikorbankan Tuhan, dianggap sebagai orang berdosa, mati dihina sebagai seorang penjahat, disalibkan untuk dosa-dosa kita, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga di sebelah kanan Allah. Jadi penginjilan belum lengkap sebelum ada berita Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Kita bisa sembuh
tapi belum selamat. Kita bisa dihibur, senang, tapi belum selamat. Kita percaya Yesus sebagai dokter penyembuh, itu belum selamat. Kita percaya Yesus sebagai pemberi rezeki kita, itu belum selamat. Yang menyelamatkan adalah percaya bahwa kita orang berdosa tidak bisa berusaha sendiri untuk selamat. Bukan dengan perbuatan baik kita menutupi dosa kita, tidak bisa. Perbuatan baik kita tidak bisa menutupi dosa-dosa kita. Kalau dihitung-hitung, tetap dosa lebih berat daripada perbuatan baik kita. Perbuatan baik tidak bisa menolong kita. Pendidikan, kepintaran juga tidak bisa menolong kita. Harta benda apalagi tidak bisa menebus dosa kita. Yang bisa hanyalah Yesus mati sebagai ganti dosa kita. Kalau di antara saudara yang belum pernah menyadari ini, mari kita menyadari bahwa kita karena orang berdosa tidak mungkin bisa lepas dari dosa kecuali lewat Tuhan Yesus yang mati di salib sebagai korban pengganti, penebus, penghapus dosa saudara. Kalau saudara mempercayakan diri, sadar bahwa saudara tidak mampu untuk mengalahkan dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus saja yang bisa menebus dosa kita sebagai ganti penebus dosa kita, maka saudara dan saya menjadi warga kerajaan Allah. Dosanya sudah diampuni. Saudara-saudaraku, mari kita lengkap kalau kita memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Memberikan sembako, memberikan pertolongan berupa pengobatan, itu adalah awal dari Injil. Belum Injil. Tapi memang kita harus holistik. Jadi menolong sesama, tapi pada ujung-ujungnya haruslah Injil diberitakan. Tapi jangan juga dipakai seolah-olah sembako sebagai pemancing, nyogok supaya orang mau jadi orang Kristen. Jangan begitu. Kalau kita memberikan sembako, menolong orang berobat, itu berdasarkan belas kasihan kita kepada mereka seperti belas kasihan Yesus kepada kita. Bukan sebagai sogok suap untuk supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus memang harus kita beritakan, tetapi memang Tuhan yang memanggil mereka untuk menjadi percaya. Bukan berarti kita tidak perlu memberitakan, tetapi kita perlu memberitakan yang lengkap. Semoga pengertian kita pada pagi hari ini menolong kita untuk menolong sesama, terlebih-lebih menolong mereka mendapat pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berita Injil yang jelas yang sudah kami miliki, yang akan kami bagikan kepada orang lain. Jadikanlah kami alat-Mu yang jelas pada waktu kami menjelaskan Injil kepada orang lain, sesama kami. Tapi juga berikanlah hati kami belas kasihan untuk menolong sesama kami dalam keperluan jasmani dan keperluan jiwani yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.